Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mas, siapa mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Bapak Supri. Bapak Supri. Oke. Bapak Supri. Bapak Supri dari mana mas? Saya asalnya dari Lampung. Lampung. Lampungnya mana? Saya Lampung Sawaran. Barangkali ada teman-teman dari Lampung. Coba salam-salamnya. Ya teman-teman untuk daerah Pesawaran dan sekitarnya, khususnya daerah Kedondong, Kabupaten Pesawaran ya. Saya tinggal di daerah situ. Oke siap. Kita akan Q&A tentang edukasi proses sampai terbang ke Taiwan ya. Iya. Oke. Bisa berpikiran kerja di Taiwan itu disuruh atau motivasi dari teman atau ingin merubah sesuatu apa gimana mas? Jadi saya waktu ingin pergi ke luar negeri, khususnya bukan Taiwan pertama, negara yang ingin saya tuju. Yang pertama saya ingin ke Korea atau Jepang. Lalu itu terjadi pada tahun 2018, saya ingin pergi ke sini, khususnya ya bukan Taiwan ya, kita bicarakan ya, Korea atau Jepang kan. Tapi terlalu menunggu, banyak teman atau saudara kita juga yang seperti kursus bahasa yang lama. Sudah kursus bahasa lama itu belum tentu lulus. Kedua, berpatok pada umur. Umur kan ada maksimal, ada minimalnya. Kita semakin tua, semakin lama tidak terbang-terbang. Jadi hitungannya, kalau emang kita mau terbang, ibaratnya nunggu ke Korea kan kelamaan. Kita kerja di sini udah dapet hampir sama setara dengan Korea atau Jepang gajinya mas. Iya. Nah, yang paling penting nih, mas. Menurut masnya bahasa itu penting atau tidak? Oke, kalau untuk bahasa menurut saya itu sangat penting mas. Soalnya di sini kita sehari-hari berkomunikasi dengan bahasa asli sini. Coba untuk teman-teman yang mau daftar, sarannya untuk belajar bahasa apa gitu? Oke, untuk teman-teman sekalian, kalau untuk belajar BLK atau belajar bahasa, diusahakan yang benar-benar, yang serius. Jangan ada ibaratnya, nanti gampang sampai sini bisa belajar bahasa atau dan sebagainya. Ternyata nggak semudah yang kita bayangkan ya. Pasti dapat profil ya. Makanya maka dari itu kita harus memang benar-benar udah niat, harus niat belajar juga gitu. Soalnya kayak contoh senior-senior kita yang udah lama di sini, dia nggak main bulanan belajar bahasa di Taiwan itu bertahun-tahun mas. Sekarang kita dari awal. Proses pertama itu gimana mas ke Taiwan? Ya proses utama kita pendaftaran mas. Lalu setelah pendaftaran kita lewat PJTKI. Bukan sponsor. Mas, pakai sponsor kita mas. Kita pakai sponsor, lalu kita diajak untuk otomatis kita medical dulu. Medical awal ya mas ya. Ini bukan medical full, nanti kuliah nanti belum. Masih ada proses lagi masih ya. ada proses selanjutnya lagi. Dari medical awal itu kita lanjut ke berpaspor. Sudah ada paspor, otomatis job turun, kita bisa ikut seleksi. Tapi ketika kita pembuatan paspor sama kita mendapat job, itu prosesnya kira-kira apa yang harus kita proses mas? Atau seleksi atau sending data atau apa? Ya yang terutama ya itu kita harus seleksi dong mas. Soalnya kita seleksi itu bukan menentukan ini badan kamu yang paling tinggi, badan kamu yang paling besar. Kita tidak berpatok pada situ ya seleksi mas. Sekarang kebanyakan itu berpatok pada nasib. Benar. Kita tidak bisa membandingkan, badan dia terlalu besar, pasti kepilih tinggi, beratnya segini cocok kerja di pabrik ini. Ternyata tidak mas. Soalnya banyak kawan-kawan kita atau teman-teman kita yang masih tertinggal di rumah lah pokoknya yang udah mendaftar. Berarti gini ya, misalnya kita badannya besar, terus kita hanya berpatokan pada besar, saya keterima, itu enggak ya? Itu tidak berpatok mas, soalnya berpatok untuk badan yang seperti itu banyak teman-teman kita atau saudara-saudara kita belum juga sampai sini dan masih menunggu proses untuk bisa datang ke sini mas. Intinya rezeki ada di diri kita masing-masing ya? Iya, kalau ada pepatah mengatakan itu orang pintar kalah sama orang bejo mas. Siap, mantap. Ingat kawan-kawan, orang pintar kalah sama orang bejo bro. Oke. Nah, kita kembali ke seleksi. Habis seleksi, semisal kita keterima ya, semisal
Habis itu kita dipanggil ke PT untuk ngapain prosesnya? Jadi untuk proses awal ke PT kita dipanggil itu untuk seleksi ya mas. Seleksi itu kita setiap pabrik itu berbeda-beda. Ada yang seleksi fisik, ada yang seleksi tertulis. Ya, ya. Tapi alhamdulillah teman-teman, jadi saya untuk seleksi kemarin saya hanya fisik, push up sama hitung-hitungan doang kalau nggak salah. Ya. Alhamdulillah cuma itu doang. Nah, habis itu ketika masnya kepilih untuk kita habis itu prosesnya kita medical full ya. Langsung medical full mas. Habis medical full kita menunggu CO turun itu berapa bulan atau berapa minggu mas? Ya kita buat lama ya, jangan buat bentar soalnya Ya. kita ngomong pahitnya dulu, jangan Ya. manisnya. Benar. Ya sekitar sebulan setengah. Kita buat lama itu 2 bulan mas, tapi kita buat cepat sebulan lah. Ya. Tergantung tadi kan nasib tadi kan. Ya. Kita kembali lagi. Ya. Habis kita datang ke PT, tanda tangan CO. Habis tanda tangan CO itu apa lagi? Ada proses lagi kah? Itu masih jenjangnya masih banyak mas. Habis JO itu kita masih banyak sekali. Habis tanda tangan JO otomatis kita langsung foto teto. Setelah foto teto kita sidik jari. Ya. Setelah sidik jari ada yang di situ namanya teto. Habis teto kita ada PAP. Nah tahap terakhir yang kita lalui teman-teman itu amuba. Amuba itu tahap terakhir kita udah. Ya. Itu udah positif, udah jadwal terbang ya kalau udah amuba ya mas. Iya. Berarti dari medical full sampai ke amuba itu bukan dihitung dari hari ya, bisa mingguan, bisa bulanan ya. Kalau dari apa tadi? Dari tahap kita turun CO sampai kita ke amuba. Oh itu tahap paling lama ya kita buat lama banget ini udah sebulan. Tapi kalau saya kemarin alhamdulillah itu nggak sampai sebulan ya, udah ada jadwal terbang. Sebulan itu cepet mas ikutnya mas. Sebulan itu cepet loh. Ada yang di PT sudah 9 bulan itu malah belum turun. Soalnya begini mas, kita buat cepat itu kan karena kita tidak belajar bahasa cuma berapa minggu. Itu saya sangat menyesal sekali tidak belajar bahasa. Saya sering bolos, sering ini itu. Jadi kalau bisa kawan-kawan belajarlah bahasa yang benar-benar dan niat lah intinya. Seperti itu. Berarti kita di sini kalau tidak bisa bahasa berarti bahasanya apa mas? Ya kita kalau kita nggak bisa bahasa di sini otomatis kita pakai bahasa isyarat kok mas. Soalnya ya kan kita sama-sama sih kan orang bercampur aduk sih dari Filipina, Vietnam, Indonesia, orang asli sini, Taiwan. Jadi ya kita belajar sedikit-sedikit dari mereka lah. Entah apa yang diucapkan, kita ingat apa kemarin ngomongnya gitu. Seperti itu mas. Nah dari proses yang paling membagongkan itu apa mas? Jadi proses yang sangat menurut saya sangat membanggakan saat pertama kali kita daftar itu menunggu turunnya job, bukan JO ya mas, job. Yang saya maksud job. Itu bisa lama sekali mas. Bisa lama sekali. Terkadang orang yang daftar baru, dia bisa langsung terpilih karena kita kembali ke nasib tersebut. Kita tidak bisa menentukan. Oh orang ini daftar nih bulan 1, otomatis bulan 5 orang ini langsung dapat job. Belum tentu mas. Itu masih ada tahap-tahap yang banyak dilalui. Contoh kecil ini seperti salah dokumen, KTP harus dibenarkan lagi, akte harus diperbarui, harus yang barcode semua yang ya barcode kita ya? semua sekarang kita tidak bisa menggunakan akte yang lama. Oke. Nah untuk biaya mas, kita biaya kembali ke masing-masing ya. Ke PT-nya mas itu biaya untuk daftar ke Taiwan sampai proses sampai ke Taiwan itu total dari awal perjalanan sampai konsumsi kita di PT di mes itu berapa puluh juta mas? Ya kalau untuk dihitung saya tidak menghitung untuk proses makan segala kita di mes segala rokok atau yang lainnya lah ya kebutuhan kita sehari-hari itu saya tidak menghitung. Saya hanya cuma menghitung bulatnya saja itu 70. Itu bulat, saya buat bulat kurang lebih ya mungkin sekitar 80 85 lah kurang lebihnya segitu sih untuk total ya mas ya saya bicara. Nah itu 80 juta itu masnya uang sendiri atau uang pinjaman atau uang dari mana mas? Ya jadi gini mas, orang niat kerja itu kebanyakan tidak berpatok orang itu orang punya. Kalau orang punya pasti pakai uang sendiri. Tapi dasarnya kalau orang punya nggak mungkin kerja ke sini. Nah kita kembali lagi ya itu kan kita bisa pinjam tetangga atau saudara yang membantu kita. Kita tidak bisa bangkit lah namanya kita punya saudara minta tolong. Berarti tujuannya mas ini mau ngapain nih ke Taiwan nih? Merubah ekonomi kah atau ingin membangun bisnis kah? Yang kerja yang paling utama yang ingin saya capai, saya berpikir untuk kedepannya loh mas. Kalau kita nggak punya
apa namanya, nggak punya skill, minimal punya tekad. Oke sih. Jangan main randa ya Mas ya. Iya, insya Allah tidak Mas, Janda- tolong diingatkan. Janda pirang bro. Masya Allah. Taiwan gak seindah yang kita bayangkan. Tidak seindah yang di foto profil, tidak seindah teman-teman yang lihat di TikTok. Iya. Nah, pas Mas datang pertama kali itu dari bandara internasional apa? Jakarta apa? Bukan Jakarta Mas, kita terbang dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Mas ya. Oh ya. Sampai ke Taipei. Taipei. Nah, habis proses kita Taipei dijemput oleh Kita dijemput itu bukan agent, gitu ada orang khusus penjemputan ya, masih orang anak Ya. buahnya agent lah Iya, termasuknya. iya. Kita dijemput, kita Arahan ya? diarahkan ke rumahnya untuk menginap 1 malam. Mm-mm. Setelah paginya kita diantarkan untuk medical lagi. ulang lagi Mas. Oh iya. Tapi untuk teman-teman ya ingat ya, proses medical di sini tidak ribet, cuma sedikit doang. Yang ribet di sana waktu medical full waktu di Indonesia nya. Di Iya. sini tidak seribet tuh. Cepat prosesnya, perlu cepat di sini. Iya, iya. Kita nggak boleh lelet-lelet. Apalagi kita nggak bisa bahasa ya. Kita nggak bisa bahasa, maka isyarat. Udah. Nah, makanya bahasa itu penting asli. Nah, ini apa Mas? Kok dapat kayak gini nih? Ya Oh, jadi